Halo, ketemu lagi. Kali ini kita bakalan membahas PHP Object. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran tipe data kemarin. Kemarin kan baru bahas tipe data string, integer, array. Nah, di sini kita bakalan bahas tipe data object. Kita buat filenya object.php. Buka file yang kita buat. Objek ini cukup penting karena melihat sekarang metodenya sudah ada OOP, namanya Object Oriented Programming. Dan untuk PHP sendiri frameworknya seperti CI, Laravel, CodeIgniter, CI juga, Cake PHP, Zen, yang lain-lain semuanya udah menggunakan konsep OOP. Jadi ini cukup penting sekali. Oke, kita langsung saja aku buka PHP, aku tutup. Nah, di dalam objek itu kita bisa mengenal namanya kelas. Kelas itu misalnya kita buat suatu kelas bernama mobil. Begini sintaksnya. Dengan kata kunci kelas, nama kelasnya, nah kita buat bebas, kurung awal pembuka dan kurung awal penutup. Nah, di dalam kelas itu sendiri ada yang namanya function. Contoh di sini kita buat nama fungsi bernama data. Sintaksnya menggunakan kata kunci function, nama fungsinya ini adalah kurung pembuka dan kurung penutup. Nanti di sini kita isi jika ada parameter-parameter yang ingin kita gunakan di fungsi ini. Oke, di sini ada kurung awal penutup. Nah, di dalam fungsi ini kita bisa menampilkan fungsi dipanggil. Nah, untuk kelas itu sendiri kita ibaratkan dengan mobil. Di dalam fungsinya itu seperti mobil-mobil itu ada fungsinya, kayak contohnya gini, mobil itu bisa maju, bisa mundur. Itu adalah action yang bisa dilakukan atau fungsinya. Nah, terus bagaimana kita memanggil sebuah kelas yang udah kita buat? Ini kan kelas mobil kita udah buat. Gimana kita cara manggilnya? Manggilnya adalah dengan kita buat satu variabel, contoh namanya mobil. Nah, memanggilnya adalah dengan kata kunci new, kemudian nama fungsinya new mobil. Nah, ini sama. Lalu ketika kita udah buat satu variabel untuk memanggil kelasnya, kemudian gimana kalau kita mau mengakses fungsi dari kelas tersebut? Kita cukup gunakan seperti ini, nama fungsinya. Oke, Toyota. Nah, contoh kita mau menampilkan, maka yang terjadi adalah fungsi dipanggil. Jadi begini, kita membuat satu kelas, kita membuat satu action, lalu kita deklarasikan variabel untuk memanggil kelas yang sudah dibuat, kemudian kita tampilkan kelasnya dan ini actionnya, nama functionnya. Bagaimana kalau ini kita panggil? Ini kita komen dulu. Nah, maka tidak ada yang dilakukan. Itu nongol karena kita tampilkan nilai dari fungsi Toyota ini. Nah, contoh kita buat fungsi bernama merek mobil. Ini parameternya merek
sesuai tadi yang dibahas, fungsi ini bernama merek mobil mempunyai parameter yang ditampung di variabel merek. Nah, ini bisa kita buat seperti ini, parameter namanya. Contoh, nah ini kan kita manggil fungsi ini. Oke, kita panggil fungsinya, kita hapus. Nah, baru kita kirim parameter mereknya apa, misalnya Honda Jazz. Nah, ketika kita jalankan, merek mobilnya adalah Honda Jazz. Cara kerjanya adalah kita panggil fungsi bernama merek mobil ini, lalu kita kirim parameter Honda Jazz, kemudian parameter ini ditampung oleh variabel merek. Lalu setelah itu kita tampilkan merek mobilnya adalah variabel merek sesuai yang kita isi parameternya. Itu sedikit tentang kelas, fungsi, dan cara memanggil objek, cara memanggil fungsi dalam objek, serta cara mengirimkan parameter jika ada. Nah, jika kita ingin menambahkan parameter, cukup tambahkan koma. Lalu kita buat satu lagi variabel bebas namanya harga. Sini juga sama, saat kita manggil, kita kasih nama harganya berapa misalnya. Misalnya 1000 lah. Nah, lalu di sini kita buat lagi harganya adalah harga. Nah, merek mobilnya adalah Honda Jazz, harganya adalah 1000. Merek mobilnya adalah ini, harga mobilnya adalah ini. Oke, sekian saja dari saya tentang objek, semoga mudah dipahami dan nantinya kepake jika ingin menggunakan framework atau mungkin mau menggunakan PHP native tapi basis objek. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.